Is she dead? I think she's dead. Take what you want. Take everything. Take what you want. Take what you want. Better that I change my number so you can explain. Balance in the night. Balance in Kalian udah pada tahu belum sih apa itu perencanaan? Perencanaan merupakan urutan atau rangkaian rasional yang dilakukan di dalam sebuah penyusunan rencana yang di dalamnya terdapat sifat-sifat tertentu. Yang pertama, dapat disesuaikan dengan tujuannya. Kedua, dapat disesuaikan dengan keterbatasan yang ada. Yang ketiga, dapat dikembangkan dengan teknik dan kebutuhan yang diperlukan. Lalu, apa sih proses perencanaan? Proses perencanaan sendiri merupakan perwujudan dari seorang perencana untuk menyelesaikan perencanaannya, yang dimana bertujuan untuk mencapai tujuan, menentukan sumber daya alam yang diperlukan, lalu melakukan penilaian serta pelacakan, serta menyelesaikan sebuah perencanaannya. Berkembangnya ilmu kePWK-an di Indonesia itu dimulai pada 5 era. Yang pertama, era kolonial, di mana era ini dimulai pada tahun 1900-an. Di era ini, ilmu kePWK-an masih bersifat pemerintahan yang kolonial. Yang kedua, adanya era awal kemerdekaan, yang dimulai pada tahun 1945 sampai dengan 1960-an. Era ini masih memiliki sifat yang bersifat kolonial. Di era ini pemerintahan masih berfokus pada pembangunan dengan sistem pemerintahan yang kolonial. Selanjutnya ada di Orde Baru yang dimulai pada tahun 1970 hingga 1990. Pemerintah mulai memperkenalkan konsep pembangunan wilayah berbasis perencanaan nasional. Dan keempat, reformasi dan otonomi daerah. Setelah reformasi, pemerintah mulai memberikan ataupun otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk menyusun RT/RW. Dan yang terakhir, era modern, di mana tahun 2000-an ke atas, ilmu-ilmu PWK tetap berkembang dengan pesat. Mengapa? Karena dipengaruhi oleh dampak-dampak globalisasi dan juga ilmu-ilmu teknologi. Profesi perencana merupakan profesi yang sangat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Profesi ini bekerja untuk meningkatkan kenyamanan kota atau daerah, membentuk keadilan, lingkungan yang sehat, efisien, dan menarik untuk generasi sekarang dan masa depan yang lebih baik lagi. Profesi perencana ini memiliki banyak peluang kerja. Profesi ini dapat bekerja di instansi pemerintah, sektor swasta, menjadi konsultan, pengajar, surveyor, ahli tata ruang, perencanaan, jalur transportasi, fasilitas umum, dan sebagainya. Perbedaan ruang lingkup wilayah dan kota. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu perbedaannya. Kalau perbedaan ruang lingkup wilayah itu area geografis yang luas mencakup zona pedesaan dan perkotaan. Dikelola secara regional, kabupaten atau provinsi dengan fokus pada perencanaan pembangunan dan sumber daya. Kalau ruang lingkup kota yaitu bagian dari wilayah, khususnya pada perkotaan dengan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya yang tinggi. Dikelola oleh pemerintah kota. Nah, itu dia bedanya. Kesimpulannya, wilayah lebih luas dan mencakup kota, sedangkan kota adalah pusat urban dengan karakteristik spesifik. Nah, itu dia penjelasan dari saya.
Nah, apa sih bedanya substansi kajian dengan perencanaan wilayah dan perencanaan kota? Nah, jadi untuk substansi kajian terdapat dua bagian. Yang pertama itu ada perencanaan wilayah dan perencanaan kota. Perencanaan wilayah sendiri itu berfokus pada pengelolaan tata ruang yang lebih besar, strategis, dan lebih luas, seperti kabupaten, provinsi, sosial, ekonomi, dan lingkungan antar wilayah. Sedangkan untuk perencanaan kota, dia menggunakan pendekatan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dalam tata ruang dan perbaikan kualitas kehidupan di perkotaan dan masalah-masalah yang ada dalam kota tersebut. Salah satu di antaranya yaitu contoh dari produk itu adalah RTRK atau biasa yang disebut dengan Rencana Tata Ruang Kota yang berfungsi untuk menyusun penggunaan lahan dan infrastruktur lingkungan, serta juga ada RDTR yang berarti Rencana Detail Tata Ruang yang berfungsi untuk lebih detail, rencana yang lebih detail mengenai tata ruang dalam kota. Apa sih isu dan permasalahan yang bisa diangkat dalam kajian ke-PWK-an? Contohnya, tingginya kawasan kumuh di perkotaan dan kurangnya akses hunian yang layak. Kemudian, kemacetan lalu lintas akibat minimnya transportasi publik yang memadai dan kurangnya ruang terbuka hijau. Jadi, kesimpulannya, perencanaan wilayah dan kota ialah tentang mempelajari dan mendalami apa itu perencanaan wilayah dan kota. Perencanaan wilayah dan kota dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, mendalami aspek perencanaan wilayah dan kota, yaitu aspek analisis geografis, sosial, dan ekonomi. Yang kedua, mendalami tata ruang, transportasi, dan infrastruktur kewilayahan.